Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khairu khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'man ittaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wa dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ala sihhata jasadina wa qulubina li shifaa'i amradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata araftum, dan manakala sudah mengenal kalian khairal infak, terhadap sebaik-baiknya itu infak, fa'alaikum, maka pasti bagi kalian, harus bagi kalian, anta'rifu, ialah adapun mengenal kalian khairaman, terhadap sebaik-baik orang, yunfaqu ilaih, yang diberikan infak ilaih, apa itu bagi man, fa'alamu, maka faj'alu, maka jadikanlah kalian infaqakum, terhadap infak kalian, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, al-urafa, yang baik, al-umana, yang bisa dipercaya. Pertama, kita segarkan ingatan kita bahwa berinfak itu adalah berniaga dengan Allah Ta'ala yang menjanjikan adanya keberuntungan. Lahiriahnya itu adalah pengurangan dari apa yang kita miliki, tapi batiniahnya sesungguhnya adalah penambahan adanya keberuntungan demi keberuntungan. Nah, kita mesti berpegang kepada adanya pemahaman tentang perniagaan dengan Allah, di mana kita pasti dibikin hasil, dibikin untung oleh hadiratnya itu. Nah, sebaik-baik yang kita berinfak itu adalah para fuqara, ya.
orang yang oleh Allah Ta'ala itu dijadikan sangat membutuhkan adanya karunia. Terus ketika kefakiran itu diproses, maka di situ membutuhkan itu tidak lagi membutuhkan rezeki materi, tapi membutuhkan Allah itu sendiri. Jadi ya, pertama-tama kita dibikin butuh oleh Allah Ta'ala kepada materi, kepada bekal hidup kita, kepada ma'isyah, bagaimana kita berkecukupan. Tapi makin lama, makin ma'rifat kita, ternyata yang kita butuhkan itu adalah Allah, bukan materi. Nah, itu berarti ma'rifat mulai meruncing. Jadi sesungguhnya kalau kita membutuhkan apapun dalam kehidupan ini, hakikatnya kita membutuhkan Allah loh sebenarnya. Membutuhkan Allah. Dan apapun yang lain itu adalah sarana-sarana sebenarnya. Jadi orang-orang sufi melakukan lompatan dari butuh berbagai macam jenis materi, kemudian melakukan lompatan rohani menjadi butuh kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi karena itu kefakiran itu ada dua. Kefakiran yang dekat dengan kekafiran itu dimiliki oleh orang yang imannya tidak seberapa. Sehingga orang yang imannya tidak seberapa mending berkecukupan dibandingkan dalam kondisi kefakiran. Terus yang kedua, kefakiran yang menunjukkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada yang lain. Nah, ini kefakiran yang mengantarkan orang untuk menjadi dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Ta'ala. Jadi ada kalanya kefakiran itu menyeret orang pada kekufuran, ada kalanya kefakiran justru membawa lari orang itu untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kenali jenis kefakiran yang melanda kita. Orang fakir ya. Alladzina usiru, yang terhalang itu mereka, tamakkanu jumeneng tetap itu mereka, wastaghraku dan tenggelam mereka, watahayyaru dan bingung mereka, fi sabilillah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyammirin seraya bersiaga mereka, lil fana bagi adanya kefanaan, fihi di dalam itu sabilillah, bihaitsu la yastati'una dengan sekiranya tidak sanggup itu mereka, min ghayati istighraqihim karena puncak ketenggelaman mereka, fi mutala'ati jamalihi dalam menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sanggup darban terhadap suatu pekerjaan fil ardi di bumi, li talabir rizki untuk mencari rezeki aswari yang material. Oke. Di sini tafsir sofistiknya ya. Orang yang terhalang itu, orang yang terhalang sehingga orang itu tidak sanggup bekerja. Nah, di situ ternyata apa? Orang itu terhalang karena mereka itu terpukau menyaksikan keindahan Allah Ta'ala, sehingga mereka itu tidak gubris dengan apakah mau bekerja atau tidak mau bekerja. Jadi dari saking terpukaunya mereka kepada keindahan Allah Ta'ala. Dari saking terpukaunya mereka kepada keindahan Allah Ta'ala. Jadi di sini mereka itu ya dalam posisi fuqara yang sangat terhormat. Yang sangat terhormat. Jadi karena mereka terpukau terhadap keindahan Allah Ta'ala, maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Bukan karena lemah, bukan karena malas, tidak. Karena dari saking kuatnya terpukau mereka kepada keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, karena itu di dalam jalan Allah Ta'ala tadi mereka musyammirina lil fana fihi ya. Mereka bersiap siaga untuk fana ya,
untuk tenggelam di jalan Allah Ta'ala murni. Di jalan Allah Ta'ala murni. Tenggelam di situ. Kita membayangkan betapa mereka itu tenggelam di dalam kenikmatan yang tiada tara. Wa min ghayatis tignaihim, dan karena puncak dari kecukupan mereka anid dunya, dari dunia, wa man suatu fiha, yang ada itu dunia. Jadi mereka itu sesungguhnya merasa cukup dengan takdir yang selama ini menyelimuti mereka, cukup sebenarnya. Jadi mereka itu fakir tapi mereka bukan peminta-minta. Fakir tapi bukan peminta-minta, karena mereka merasakan sudah cukup dengan takdir Allah Ta'ala yang ditentukan bagi mereka. Bahkan lebih dari cukup, karena mereka diberi kesempatan untuk menyaksikan keindahan hadiratnya. Lebih dari cukup itu. Jadi mereka itu tidak hirau apakah secara materi mereka itu kecukupan atau kekurangan, itu sudah tidak hirau. Tidak hirau. Nah, karena itu memberikan infak kepada mereka sesungguhnya dalam artian kita join bagian, semoga kita mendapatkan jatah rohani yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu sesungguhnya karena harapan moga-moga kemuliaan yang diberikan kepada orang itu diberikan juga kepada diri kita. Jadi lahiriahnya itu kita mengurangi bagian dari diri kita. Tapi batiniahnya, nah justru batiniahnya itu kita yang menemukan adanya keberuntungan. Sebab apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu dipertautkan dengan orang yang tenggelam di dalam hadiratnya. Jadi akhirnya apa? Kita bisa mendapatkan kecipratan berkahnya, gitu. Jadi memberikan kepada mereka adalah cara bagi diri kita untuk bisa kecipratan barokah kemuliaan mereka itu. Karena mereka walaupun disebut fakir, mereka bukanlah peminta-minta, sama sekali bukan. Mereka tidak hirau dengan jenis pekerjaan apapun di dunia, karena mereka tenggelam di dalam kenikmatan menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, enak itu. Jadi karena itu ketika kita punya materi, kita berikan saja kepada mereka untuk memancing sebenarnya. Memancing agar karunia rohani yang mereka terima diberikan juga oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu ya rahasia dari adanya manaqiban Allah mansur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asrarillati awda'tana ladai. Ya Allah, tolong hembuskan angin keridhaan kepada beliau, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tolong berikan juga kepada diri kami ini. Jadi ya, mendoakan di satu sisi, di sisi yang lain kita juga sesungguhnya ingin kecipratan rezeki rohani yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Ya sabu menyangkahum kepada itu mereka, al jahilu siapa itu orang bodoh, bihalihim terhadap kondisi mereka, aghniya kepada orang-orang kaya, min ajli ta'affuf karena mereka menjaga harga diri. Jadi ya, oleh orang yang bodoh, orang fakir itu dikira orang kaya loh ya. Kenapa? Pantangan meminta-minta bagi mereka, dikira orang kaya. Kalau orang mengemis itu kan menunjukkan dirinya itu kekurangan dan karena itu perlu mengemis. Ini enggak. Sehingga orang yang tidak ngerti kondisi orang-orang fakir yang sesungguhnya itu, orang fakir yang pilihan itu, orang fakir yang disayang oleh Allah Ta'ala itu, orang yang tidak ngerti mengira orang fakir itu kaya loh. Kaya. Jadi karena itu beruntung ya kalau ada orang lewat terus mengira kita itu kaya, ada orang ketemu mengira kita itu kaya, untung ya. Untung.
Ganteng, padahal dalamnya itu, waduh, udah maringis-maringis sebab belanja hari ini udah habis. Cuman kan kita bukan peminta-minta, ya. Jadi kaya, oke, kaya. Ya sabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Gitu ya. Al-murtakis yang berpusat fi jabalatihim di dalam watak mereka. Jadi ya, adanya sikap ta'afuf, menjaga harga diri itu memang sudah tercetak di perangai mereka. Mereka orang-orang yang fakir itu tercetak. Nah, jadi begini, ketika mereka itu merasa kaya dengan Allah Ta'ala, merasa kaya dengan menyaksikan keindahannya, maka secara otomatis mereka abai terhadap yang lain. Karena abai terhadap yang lain, maka pantangan bagi mereka untuk meminta-minta. Jadi bukan karena malu atau bukan, tapi karena dari saking kuatnya mereka menikmati Allah itu loh, sampai abai kepada yang lain-lain. Jadi itu al-murtakis fi jabalatihim, yang berpusat pada watak mereka itu. Ta'rifuhum, mengenal engkau Muhammad hum kepada mereka, wa tantabihu, dan menyadari engkau Muhammad ala halihim, atas kondisi mereka. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, al-munfiq, yang menginfakkan, liridha illa, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi engkau mengenal orang-orang fakir yang terhormat itu, orang-orang yang fakir yang lebih menikmati Allah ketimbang menikmati materi. Orang-orang fakir yang sampai lupa untuk meminta-minta, walaupun pada diri orang kaya ada jatah mereka. Lupa meminta-minta karena mereka tenggelam dan fana di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, engkau mengenali mereka itu dengan adanya tanda-tanda pada diri mereka. Apa tanda-tandanya? Min dha'fil quwa, lemahnya kekuatan. Jadi secara fisik lemah. Tapi pantangan, lemah itu membawa mereka kepada keadaan meminta-minta, pantangan. Tapi lemah. Jadi lihat fisiknya itu lemah, tapi bercahaya itu loh. Bercahaya. Ini yang kata Maulana Rumi, bahkan rembulan dan matahari merasa malu terhadap cahaya rohani orang seperti itu. Jadi ya, secara lahiriah rembulan dan matahari lebih terang, tapi secara batiniah jauh lebih terang cahaya orang yang lemah, yang fakir itu. Tapi mereka merasa sangat istimewa berakrab pria dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus engkau juga bisa mengenal dengan tanda mereka. Tandanya apa? Warithasatil hal, rombengnya keadaan. Jadi ya, bajunya ya itu aja rombeng. Keadaannya itu rombeng. Tapi walaupun lahiriahnya rombeng, batinnya kukuh. Bahkan lebih kukuh dibandingkan dengan gunung gemunung. Lebih kukuh. Jadi lahiriahnya itu jembel, rombeng, batiniahnya itu kukuh. Itu tandanya apa? Tauhidnya menancap kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Begitu kuat. Jadi jauh lebih kuat dibandingkan berpegang teguh pada kalkulasi akal pikirannya sendiri. Jauh lebih kuat bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum, adapun itu mereka, min ghayati ruju'ihim wa rukunim anid dunya, dari puncak kembalinya mereka, wa rukunihim, dan tentramnya mereka, anid dunya, pergi dari dunia, nahwal maula, menuju kepada Tuhan. Jadi mereka itu sedemikian kangen kepada Allah Ta'ala, sedemikian melesat untuk secepat mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak hirau dengan jatah-jatah mereka di dunia ini berupa materi. Tidak hirau, sudah tidak hirau. Jadi yang menjadi rundungan mereka itu adalah Allah Ta'ala, nahwal maula. Jadi yang senantiasa merundung mereka itu
itu adalah Tuhan mereka. Jadi mereka itu abai terhadap jatah-jatahnya di dunia ini. Nah, itu yang kemudian dieksplisitkan oleh Rabi Adawiyah di dalam salah satu doanya. Tuhanku, apapun jatahku darimu di dunia ini, tolong berikan kepada musuh-musuhmu. Dan apapun jatahku dan apapun jatahmu untukku di akhirat nanti, tolong berikan kepada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup engkau saja. Ini kan, ini abai ini. Bahkan malah mempersilahkan jatah karunia di dunia itu untuk diberikan kepada musuh-musuhmu. Dan jatah kenikmatan di akhirat yang semestinya diterima, tolong berikan kepada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup engkau saja. Kalau aku menyembahmu karena ingin surgamu, maka tutuplah pintu surga itu untukku. Dan kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, bakarlah aku di nerakamu. Tapi ketika aku menyembahmu semata-mata rindu kepadamu, tolong jangan palingkan wajah itu, aku rindu wajahmu itu. Ya. Jadi abai ini sudah. Ini jangan dikatakan sebagai bagian dari orang-orang merugi. Enggak rugi ini. Enggak rugi. Justru penghasilannya itu berlimpah-limpah dibandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan jatah di dunia dan di akhirat. Enggak rugi. Nah, kapan orang bisa seperti itu? Ketika sudah mulai terpukau kepada Allah dan keterpukauan itu dipupuk. Lama-lama ibadah-ibadah itu sudah tidak lagi ada hubungannya dengan harapan terhadap pahala-pahala. Lama-lama menikmati Tuhan yang disembah itu lewat ibadah-ibadah itu. Lama-lama tidak hirau terhadap janji-janji pahala itu. Gitu ya. Nah, karena itu keterpukauan ini ya, seberapapun prosentasenya kita mesti mengusahakannya. Pernahkah seumur-umur kita sholat dan di dalam sholat kita terpukau kepada Allah? Nah, karena itu tugas kita itu ya, melenyapkan berbagai bayang-bayang kepada yang lain itu. Sebab selama masih ada bayang-bayang yang lain, tidak mungkin terpukau orang kepada Allah. Nggak mungkin terpukau. Apalagi lalai, lupa, ingat ini, ingat itu, dan sebagainya. Nggak mungkin terpukau. Terpukau itu ketika kita suntuk kepada Allah. Itu terpukau. Allahu Akbar, kita terpukau. Nah, sebagaimana terpukau kepada segala sesuatu yang memiliki rupa itu dimungkinkan, maka terpukau kepada Allah Ta'ala yang tanpa rupa itu juga sangat memungkinkan. Pertama-tama ya, kita perlu berpikir tentang perkara jasa. Di dalam hidup ini ya, kalau ada orang berjasa kepada kita, apalagi jasanya itu sangat kita butuhkan, pasti kita hormat kepada orang itu. Pasti kita hormat kepada orang itu. Nah, kalau berbicara jasa ya, seluruh jasa itu dari Allah Ta'ala sebenarnya. Allah berjasa mewujudkan kita tanpa pamrih apapun. Allah berjasa mengongkosi keberlangsungan hidup kita tanpa pamrih apapun. Nah, mestinya kalau kita berpikir tentang jasa, Allah lah yang menjadi satu-satunya Tuhan yang mesti kita perhatikan. Melebihi perhatian kita kepada apapun. Nah, sayangnya Allah itu maha berjasa kepada kita, pada saat yang bersamaan kita masih menoleh-noleh kepada yang lain. Nah, itulah, kepada Allah kita mesti belajar setia. Mesti belajar setia. Setia terus. Kita mesti belajar setia. La yas'aluna an-nasa ilhafa, la yas'aluna, tidaklah meminta-minta mereka itu fuqara an-nasa kepada manusia ilhafan secara paksa, baik paksaan itu dengan kata-kata maupun dengan keadaan. Misalnya ya, yang dengan keadaan itu apa? Menunjukkan dirinya itu meringis sekali itu. Jadi seperti tidak bisa hidup lagi. Kami terdampak COVID, misalnya. Jadi tidak ada yang menanggung kami ini. Jadi kan itu kan memaksa secara kondisional kan gitu ya. Sehingga orang yang menyaksikan itu
seperti terpaksa juga merogohnya itu. Terpaksa juga. Nah, baik paksaan itu dengan tegas, dengan keras, maupun dengan bentuk keadaan yang seperti itu. Sama sekali tidak. Mereka ini tidak. Jadi bagi mereka cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmaman dengan secara paksa, mutamannin seraya mengharap, rojin mengharap, bima dengan suatu, indahum yang ada pada diri mereka, yang merupakan milik mereka itu nas. Jadi tidak berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, sama sekali tidak. Loh, bagus loh rohani orang itu ya, dalam kondisi kekurangan tidak diam-diam itu mengincar punya orang lain, itu bagus. Atau tidak mengincar juga tidak mengharap, moga-moga ditawarkan ke aku. Nah, itu bagus, bagus. Jadi betul-betul bersandar kepada hadiratnya itu bagus. Begitu tuh. Gagah rohaninya orang seperti itu. Gagah. Kan kadang meminta-minta itu dibarengi dengan guyonan. Alasannya apa? Kalau ditolak, aku cuman guyonan. Komen misalnya, oke bos, kalau ada lebihnya ke sini kan bos. Terus ada gambarnya itu ya, apa? Emoticon orang ketawa ya. Itu kan kalau misalnya tidak dijawab nggak malu, aku guyonan. Dijawab tidak, aku juga nggak malu. Itu berarti apa? Dibareng-barengkan dengan sok guyonan, padahal hatinya kalau diiyakan oke banget. Oke banget. Jadi dibareng-barengkan dengan sok guyonan. Sama saja itu rapuhnya hati juga itu. Rapuhnya hati juga. Iya. Bal razaqahumullah, bahkan memberikan rezeki hum kepada mereka Allah, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala al-mutajalli, yang mengejawantahkan diri fil afaqi, di cakrawala, yarzuqu, memberikan rezeki Allahum kepada itu mereka min haitsu la yatasib, dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi walaupun mereka itu seperti memutus pengharapan kepada makhluk-makhluk, tidak usah khawatir, karena mereka itu mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yakin selama kita masih hidup pasti ada rezekinya. Enggak mungkin ada orang hidup tidak ada rezekinya itu. Kalau memang jatah rezekinya habis, mati orang itu. Kan gitu. Jadi gampang loh, gampang. Enggak mungkin aku mati kalau belum waktunya, kan pasti begitu. Akan ada saja makhluk-makhluk yang dikirim kepadaku di sini. Mbah Allah Ta'ala mengirim burung atau apa itu. Sangat berkuasa kok Allah Subhanahu. Cuman kemahakuasaan Allah Ta'ala itu seringkali dihalang-halangi oleh pemikiran kita. Iya, Allah Maha Kuasa, tapi kan nggak mungkin menjatuhkan uang di depanku. Jadi itu loh. Jadi dihalang-halangi oleh cara berpikir. Padahal apa abotnya, apa beratnya bagi Allah Ta'ala untuk menjatuhkan uang itu? Kan sama sekali tidak berat. Nah, kalau kita betul hakul yakin seperti itu, tidak dihalang-halangi oleh akal pikiran kita, maka terjadi. Tapi kan akal pikiran itu menghambat. Maunya yang realistis akal pikiran itu. Sementara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kehendaknya tidak harus sesuai dengan pikiran manusia. Tidak harus sesuai dengan pikiran manusia. Jadi ya, bagi Allah Ta'ala itu kecil sesungguhnya. Mau memberikan kita 1 juta, 2 juta, itu kecil. Jangan kemudian ditimbang oleh akal pikiran kita. Dari mana 1 juta kalau nggak bekerja? Jadi kalau ditimbang-timbang seperti itu berarti mempersempit datangnya karunia Allah Ta'ala kepada kita. Kalau ditimbang-timbang seperti itu. Jadi karena itu buka pengharapan yang seluas-luasnya kepada Allah Ta'ala. Kalaupun kita tidak dikasih lewat pengharapan itu, bersyukurlah. Sebab tidak dikasih itulah yang terbaik. Ya gitu toh. Jangan kecewa. Tidak dikasih itu yang terbaik. Karena itu kata Sayyidina Ali, kalau saya berdoa dan kemudian dikabul, maka saya bahagia sekali.
Kalau saya berdoa dan tidak dikabul, saya bahagia 10 kali. Sebab yang pertama pilihan saya, yang kedua pilihan Allah. Nah, pilihan Allah tentu lebih baik. Nah, bagi kita seringkali pilihan Allah itu lebih pahit. Lebih baik. Jadi karena itu ya nggak usah terlalu ngebet. Berdoa itu semata-mata karena diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Itu aja, melaksanakan perintah. Jangan ketika butuh sesuatu ngebet kemudian. Seolah-olah keputusan Allah Ta'ala bisa dirubah lewat doanya itu. Enggak, Allah terlampau agung untuk dirubah-rubah. Jadi kalau kita berdoa murni karena melaksanakan perintah. Tidak dikasih lebih alhamdulillah, dikasih alhamdulillah lebih kecil. Bukan kebalikannya, dikasih alhamdulillah besar, tidak dikasih kecewa. Tapi mukanya bilang, ya sabarlah. Ya sabar-sabar gimana, Bang? Mukanya aja itu kelihatan kusutnya kok. Enggak bisa itu. Coba contoh mereka ya. Mereka ini termasuk orang yang ekstrim di dalam berhubungan dengan perkara rezeki. Ekstrim tidak mencari itu loh. Ekstrim tidak mencari. Nah, kalau kita mencari, oke, mencari, tapi seperti berdoa tadi itu loh. Seperti berdoa, mencari dalam rangka melaksanakan perintah, itu aja. Karena itu jangan terlalu ngoyo sampai akhirnya nggak puasa. Kenapa? Pekerja berat. Dan pekerja berat itu statusnya sama dengan musafir. Nah itu dari saking terlalu ngoyo. Jadi sekedarnya saja. Sebab hanya melaksanakan perintah, bukan untuk menghasilkan sesuatu. Nah sementara kebanyakan orang bekerja untuk menghasilkan sesuatu, tidak ada kaitannya dengan melaksanakan perintah. Nah, mestinya tidak begitu. Jadi kalau kita bekerja karena diperintahkan untuk bekerja, hasilnya Allah yang nanggung gitu. Tapi walaupun begitu, kita harus perfect juga. Perfect itu artinya apa? Sempurna kita mempersiapkan adanya pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan itu perfect namanya. Tidak asal-asalan itu loh. Tidak asal-asalan. Jadi puncak usaha kita di situ. Sampai di tidak asal-asalan itu, tapi perfect di situ. Selebihnya urusan Allah. Dan urusan Allah tidak usah kita ikut campur di dalamnya. Memang Allah Ta'ala butuh ikut campur kita? Sama sekali tidak. Sudah diserahkan, gitulah. Kalau kita mendapatkan kecukupan lewat usaha itu, alhamdulillah. Kalau tidak, maka berbahagialah dengan tidak berkecukupan itu. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa berbahagia dengan tidak berkecukupan. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man tayassarat lahu umuru akhiratihi wa ta'assarat lahu umuru dunyahu fa'lam annahu min warathatin nabiyyin. Siapa orang yang urusan akhiratnya dipermudah, puasa menikmati, terawihan menikmati, bangun malam menikmati, sholat menikmati, di luar bulan puasa juga menikmati ibadah-ibadah itu semuanya. Tapi urusan duniawinya seret. Loh. Urusan akhiratnya gampang, urusan duniawinya kok seret. Maka pastikan orang itu pewaris para nabi. Nah, ini kan sesungguhnya merupakan sebuah kedudukan yang keren toh ya. Tapi kan ditawar yang keren-keren ini nggak mau. Maunya fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Cukup rezekinya, bahkan berlimpah, terus bagus ibadahnya gitu. Sampai dalam hati ini seolah-olah mau mengatur Allah, "Bu yang kayak gitu ya Allah." Jadi kita kalau begitu masih belum akrab dengan Allah itu. Kalau begitu belum akrab kita. Kalau sudah akrab, kita pasti menerima apa kehendaknya. Oke ya, saya kira itu. Ini sudah setengah jam, lebih sedikit. Moga-moga menjadi manfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita semua. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada
فلا